Welcome. Waktu telah menunjukkan pukul 7:30 malam. Bila lancar, tinggal 40-an menit lagi aku sampai di rumah. Aku juga tidak mempercepat laju kendaraanku, meski gerimis turun semakin deras. Akan aku nikmati hujan ini sebagai ungkapan rasa syukur, karena hari ini aku dinyatakan diterima bekerja. Aku kembali fokus dengan jalan yang aku lalui. Untuk siang hari, jalan berkelok naik turun dengan hiasan kanan kiri pepohonan itu sudah sering aku lewati. Jadi, aku hafal kapan harus mempercepat laju dan kapan harus berhati-hati. Namun untuk perjalanan malam seperti ini, aku memang tidak boleh gegabah. Didukung suasana yang sepi, apalagi di sepanjang jalan yang gelap tersebut hampir-hampir tidak berpapasan dengan kendaraan lain sama sekali. Aku agak was-was dengan begal ataupun orang jahat. Aku ingat beberapa minggu yang lalu, tetanggaku pernah bercerita kalau hampir saja menjadi korban begal di sepanjang jalan yang aku lalui ini. Dia juga tengah dalam perjalanan pulang waktu itu. Hanya saja kejadiannya sudah lewat tengah malam. Tiba-tiba saja kendaraannya dipepet oleh sepeda motor lain yang jumlah mereka ada 2 orang. Dan orang yang membonceng itulah kemudian mengancamnya dengan sebilah parang. Tetanggaku sadar kalau dia melawan kemungkinan besar akan celaka. Maka dari itulah dia pun nekat melarikan kendaraannya dengan cara mengebut. Kalau sampai terkejar, barulah apa boleh buat. Toh dia juga membawa linggis, salah satu peralatan kerjanya sehari-hari. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana kalau dia terpelanting atau menabrak pohon yang tumbuh di sepanjang pinggir jalan. Dia hanya berpikir untuk segera terlepas dari kejaran begal itu. Usahanya pun berhasil. Setelah memasuki desa tempat tinggalnya, dia pun merasa lega. Aku baru teringat kalau dalam perjalanan ini aku tidak bawa bekal apapun. Seandainya ada orang jahat yang mengancam keselamatanku, aku hanya fokus dalam tes terakhir yang dilaksanakan hari ini. Aku pun merasa tidak pernah punya musuh. Jadi untuk apa aku bawa alat-alat seperti linggis dan sebagainya? Aku berharap tidak akan terjadi apa-apa. Bismillah, selaman serumun selamat. Mengingat cerita tetanggaku itu, aku pun segera percepat laju kendaraanku. Aku agak lega setelah melewati sebuah perkampungan yang sering aku dengar dari celotehan teman, bahwasannya daerah rawan itu sudah aku lewati tadi sebelum perkampungan ini. Sebenarnya untuk pulang hari ini aku bisa melewati jalan lain yang lebih ramai, namun jaraknya terlalu jauh yang memakan waktu lebih lama. Jadi aku memutuskan untuk melewati jalur ini saja. Selepas perkampungan itu, aku akan melewati sebuah bulak atau persawahan yang luas. Kata celotehan teman, di sepanjang bulak itu sering terlihat penampakan yang menyeramkan. Aku senyumin saja celotehan-celotehan itu. Selain aku kurang percaya cerita begituan, pada dasarnya
Aku memang lebih takut kalau berhadapan dengan orang jahat. Suasana semakin dingin, apalagi kabut tipis mulai menghiasi jalan, membuat jarak pandangku agak terganggu. Hujan memang sudah reda, namun pakaianku terlanjur basah kuyup. Aku memang sedang dalam keadaan gembira, basah kuyup pun aku rela. Aku segera mempercepat laju kendaraanku. Aku sudah tidak sabar untuk mengabarkan berita baik ini. Bapak, ibu, dan adikku pasti senang. Aku pun tersenyum membayangkan wajah adikku yang cemberut ketika minta ditraktir, dan pasti aku memarahinya. Maklumlah, saat itu belum ada pemasukan. Lamunanku seketika buyar karena dengan jarak yang sangat dekat, aku melihat seseorang tengah berjalan agak berada di tengah jalan. Secara refleks, aku pun menekan handle rem dalam-dalam sambil aku belokkan stang motorku ke arah kanan guna menghindari orang itu. Aku sebenarnya tidak peduli dan tidak ingin menghiraukannya, namun samar-samar aku mendengar suara minta maaf dari seseorang perempuan. Aku memang hampir menabrak seorang perempuan yang tengah berjalan. Tapi malam-malam begini di sepanjang jalan yang nyaris tidak ada orang, berani sekali dia. Sejenak kemudian aku menghentikan laju kendaraan. Siapa tahu perempuan itu butuh tumpangan. Hatiku menggelitik, butuh tumpangan atau butuh kehangatan. Aku menggeleng-gelengkan kepala, membuang jauh-jauh pikiran kotor itu, dan tidak terlintas sedikit pun jika perempuan tersebut ternyata sesosok hantu. Aku sudah hampir memutar balik kendaraan ketika perempuan itu sudah menyusulku. Cepat sekali dia jalan. Ini manusia apa bukan? Pikirku dalam hati. Setelah jarak semakin dekat, aku pastikan kalau perempuan itu memang benar-benar seorang manusia. Kakinya menginjak tanah. Pakaiannya pun adalah pakaian sehari-hari, bukan gaun putih layak gaun milik Tante Kunti. Dan satu lagi, aku akui parasnya memang cantik. Aku hendak berbasa-basi menawarinya tumpangan ketika dia terlebih dahulu mendahului dengan meminta maaf karena akibat dia berjalan agak ke tengah hampir membuatku celaka. Alih-alih aku memarahinya, namun justru akulah yang meminta maaf karena hampir menabraknya. Aku pun melanjutkan basa-basi dan tidak sia-sia karena hanya dalam hitungan detik perempuan cantik itu sudah bertengger di jok belakang motorku. Sesaat setelah dia naik ke atas boncengan, seketika itu aku mencium aroma wangi campur bau anyir. Aku kembali melajukan kendaraanku, tentu tidak secepat sebelumnya. Aku mengesampingkan aroma yang bercampur-campur itu. Aku hanya menikmati wujudnya aku hari ini. Kalau sudah rezeki, memang tidak akan kemana. Hawa yang semakin dingin pun tidak begitu kuindahkan. Dari belakang, aku mendengar perempuan itu mengatakan kalau dia merasa sangat kedinginan. Dia juga meminta izin, tangannya melingkar ke tubuhku. Tentu saja aku tidak bisa menolak dan aku persilahkan tangannya melingkar di perutku. Namun, aku merasa sangat heran ketika kedua tangan perempuan tersebut setelah melingkar di perutku. Kedua tangan perempuan itu aku rasakan sangat dingin seperti es batu. Belum pernah aku temui tangan yang sedingin ini. Akan tetapi otakku tidak ingin membahas masalah itu. Kehujanan lalu kedinginan, itulah jawaban yang aku pikirkan. Aku tidak ingin malam ini terlewat begitu saja. Aku pun mengajak ngobrol perempuan itu. Aku mulai bertanya, siapa namanya, asal kotanya, tempat tinggalnya, dan sampai ada keperluan apa, dan bagaimana bisa berjalan kaki sendirian di tempat sepi seperti ini. Aku kembali merasa gembira karena semua pertanyaanku dia jawab tanpa satupun yang terlewatkan.
Dia bahkan sesekali tertawa renyah ketika aku menimpali jawabannya dengan sebuah candaan. Namun jantungku sedikit berdesir ketika mendengar tawanya. Dia tertawa atau terkikik, namun aku tidak menghiraukan tawanya itu. Toh memang ada orang yang tawanya mengkikik, bahkan terpingkal-pingkal atau terbahak-bahak. Kembali menyambung pertanyaanku dari awal tentang apa keperluannya sampai berjalan sendirian di jalan sepi begini. Dia pun menjawab kalau sebenarnya dia sedang dalam perjalanan pulang, namun dia tidak menceritakan mengapa dia berjalan di gelap malam seperti ini. Aku tetap puji jawabannya bahwa dia adalah perempuan pemberani, nyalinya bukan kaleng-kaleng. Walau di dalam hatiku sebenarnya aku mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang nekat berjalan kaki sendirian di malam-malam begini. Hal itu sama saja dengan mengantar nyawa. Bagaimana kalau ada orang jahat? Bagaimana kalau tiba-tiba pocong mencegat? Belum lagi binatang-binatang melata seperti ular. Kenapa dia tidak meminta bantuan teman atau ojek dan lain-lain? Aku pun langsung gagap dibuatnya. Ketika bagaimana dia bisa tahu apa yang aku katakan dalam hati? Dia berkata kalau aku ini jahat karena telah mengatakan kalau dia itu bodoh telah berjalan sendirian di malam-malam sepi ini. Seperti paranormal saja. Namun aku tetap berbohong dengan mengatakan kalau dia memang memiliki nyali yang tinggi. Malam-malam begini kan rawan orang jahat. Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Iya, kalau pas ada orang lewat yang mau menolong. Kalau kebetulan benar-benar sepi, bagaimana coba? Aku berharap dia menyadari bahwa ucapanku memang benar adanya. Namun rupanya aku keliru. Dia malah mengatakan hal yang sebaliknya. Justru kalau ada orang jahat, dia akan membuatnya terkencing-kencing di celana. Kalau ada binatang liar, binatangnya yang akan kabur saat melihatnya. Apalagi hantu, dia berteman baik dengan semua hantu di sepanjang jalan ini. Perempuan tersebut lantas bertanya, apakah aku takut dengan hantu? Aku masih memikirkan jawaban perempuan itu yang terkesan sombong. Makanya aku pun menjawab pertanyaannya dengan sedikit sombong pula. Jangankan hantu, pocong, kuntilanak, genderuwo, apapun wujudnya aku tidak gentar. Apalagi kalau hantu secantik dia. Derajatku lebih tinggi dibandingkan mereka. Perempuan tersebut kembali tertawa, terkikik lebih tepatnya. Kemudian perempuan itu berkata, awas lu mas, nanti jangan lari ya kalau ketemu beneran. Gerimis yang semula reda kembali turun dengan agak lebat. Perjalanan sampai rumah kurang lebih masih 20-an menit lagi. Aku masih menikmati perjalanan bersama bidadari yang aku temukan di pinggir jalan itu. Perempuan tersebut berucap kalau sebentar lagi akan sampai, tepatnya di depan sebelum jembatan. Aku lupa-lupa ingat, karena baik sebelum maupun sesudah jembatan itu tidak ada satupun rumah di sana. Lupa, apakah sudah ada rumah yang dibangun baru-baru ini? Entah mengapa, tiba-tiba saja perasaanku menjadi tidak enak. Apalagi aku merasakan bulu tengkukku merinding hebat. Bau wangi dan anyir yang awal tadi tercium pun kembali menusuk hidung. Namun aku tidak berani menanyakan padanya karena aku tidak mau membuatnya takut. Aku menanyakan lokasi rumahnya karena jembatan yang dia maksud sudah hampir terlewati. Namun sampai aku menghentikan kendaraan, dia tidak juga menjawab pertanyaanku. Kemudian aku melihat ke arah perutku karena semenjak tadi kedua tangannya melingkar di sana. Aku tersentak karena kedua tangan itu tidak lagi terlihat. Aku pun secara spontan menoleh ke belakang. Perempuan itu sudah tidak berada di tempatnya lagi. Seketika itu aku pun dilanda kecemasan. Pikiranku mengatakan kalau perempuan itu adalah kuntilanak. Aku harus cepat kabur. Tiba-tiba aku mendengar suara perempuan meminta tolong.
Aku menajamkan pendengaran dan memang benar ada suara perempuan minta tolong. Di dalam benakku terlintas kalau perempuan tersebut terjatuh. Aku pun lantas turun dari kendaraan dengan perasaan was-was dan kalut. Aku tetap mendekati arah suara itu. Aku berharap semua baik-baik saja. Berjarak kurang lebih 4 meteran, aku melihat perempuan tersebut sedang duduk di pinggir jalan. Dia mengerang kesakitan. Aku segera mendekatinya. Aku pegang pundaknya ketika aku sampai. Aku menanyakan keadaannya, apakah dia mengalami cedera atau bagaimana. Aku juga menanyakan mengapa dia bisa jatuh. Namun dia hanya menjawab dengan kata sakit. Aku lantas kembali memeriksa beberapa anggota badannya. Mungkin ada yang lecet atau berdarah. Aku juga menawarinya untuk pergi ke puskesmas terdekat, karena sepanjang jalan itu memang ada puskesmas. Namun lagi-lagi perempuan itu menjawab dengan kata sakit dan sakit. Iya sakit, tapi sakit sebelah mana mbak? Tanyaku dengan nada khawatir. Perempuan itu pun mendongakkan kepalanya bersamaan dengan telunjuk jari tangan kanannya menunjuk ke arah leher. Di dalam keremangan malam itu, aku mencoba melihat apakah ada luka atau sesuatu yang membuat sakit di lehernya. Sebenarnya aku ingin sekali menyentuh leher itu. Jujur, ada dorongan hasrat juga saat melihat leher indah itu. Namun, dorongan hasrat itu aku tahan sekuatnya. Aku hanya mengamati leher yang tampak baik-baik saja dan tanpa ada luka yang terlihat. Namun saat aku mengamati leher itu, tiba-tiba saja aku melihat ada cairan merembes keluar. Aku mengamati cairan itu kental dan berwarna merah kehitaman. Itu darah, batinku. Aku pun mulai cemas. Kecemasanku semakin menjadi saat pelan tapi pasti aku bisa melihat leher perempuan itu mulai menganga. Darah pun menyembur sampai wajahku ikut terkena semburannya. Di dalam suasana yang kurang cahaya itu, aku benar-benar dibuat tidak percaya karena aku melihat bagaimana tenggorokannya putus. Bahkan tangan kanan perempuan itu tiba-tiba menjambak rambutnya sendiri. Sedetik kemudian, tangan kanan perempuan itu telah menenteng kepalanya sendiri, lalu memamerkan di depan mukaku. Mulut itu kembali mengeluarkan suara terkikik, disusul berkata jika lehernya itulah yang sakit. Mulut dari kepala itu masih tertawa-tawa menyeramkan, apalagi tangan perempuan tersebut menggoyang-goyangkan kepalanya yang ditenteng. Aku nyaris tidak percaya dengan apa yang sedang aku lihat. Namun saat kepala tersebut kembali tertawa melengking, akhirnya aku sadar jika perempuan yang baru saja aku bonceng adalah Lelembut. Aku pun bangkit meski dengan lutut yang gemetar, gigiku gemertakan. Aku berusaha menjauh dari perempuan itu. Rasanya ingin sekali aku berlari dengan segera tancap gas kabur dari tempat itu. Namun sayang sekali, jangankan untuk lari, untuk berjalan saja lututku goyah. Aku tidak memperdulikan tawa kepala yang terlepas dari badan itu. Dengan bersusah payah, akhirnya aku pun berhasil mencapai sepeda motorku. Aku sudah berhasil pergi dari tempat itu. Ketika aku merasakan ada seseorang yang duduk di boncengan, aku tidak akan menoleh. Aku sangat takut. Tiba-tiba saja aku melihat tangan mengulur ke depan. Tangan tersebut menenteng sebuah kepala. Aku pun semakin panik. Aku nyaris kehilangan keseimbangan. Kepala dengan darah masih mengalir deras itu terus saja tertawa-tawa. Aku tidak peduli lagi karena yang aku pikirkan hanyalah segera sampai ke rumah dengan selamat. Waktu berjalan sangat cepat. Meskipun aku langsung tidak sadarkan diri, aku tetap bersyukur karena pada akhirnya aku selamat sampai di rumah.
Keesokan harinya, aku baru bercerita dengan gamblang apa yang aku alami. Kabar baik dan pengalaman buruk itu pun tuntas aku ceritakan, baik keluarga maupun teman-teman setongkronganku. Semua tampak manggut-manggut mendengar ceritaku. Salah seorang temanku kemudian membuka HP-nya, entah apa yang dia ketik. Barulah beberapa saat kemudian dia menunjukkan sesuatu. Sesuatu itu adalah sebuah berita tentang pembunuhan seorang begal kepada korbannya. Korbannya yang seorang perempuan nekat melawan begal yang terdiri dari 4 orang laki-laki. Keempat begal tersebut nyaris kewalahan karena sang perempuan nekat mempertahankan kendaraannya. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka mengeluarkan sebilah golok dan menebas leher korban. Sadisnya pelaku, dia kembali menggorok leher korban hingga kepalanya terpisah. Peristiwa naas itu terjadi 3 hari yang lalu. Terlintas dalam benakku, apakah perempuan itu telah melakukan perbuatan bodoh hingga nekat mempertahankan kendaraannya sampai nyawanya pun melayang, atau justru tindakannya itu sudah benar? Bukankah dia mempertahankan harta bendanya? Bukankah itu jihad? Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.